Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Radit Asyadik atau biasa dipanggil Radit. Saya berasal dari SMA Negeri 12 Kota Depok. Yang lebih tepatnya saya dari kelas 11 MIPA 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan satu pelajaran biologi, yaitu bab tentang nafza. Dan saya akan menjelaskan satu subbabnya, yaitu tentang penyalahgunaan nafza. Lalu, apa itu nafza? Nafza kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika, P, psikotropika, dan zat adiktif. Apa pengertian nafza? Nafza adalah suatu zat atau bahan yang dimasukkan ke dalam tubuh yang memiliki dampak menjadi perubahan suasana hati pada seseorang, lalu perubahan keadaan dalam seseorang, dan perubahan perilaku dalam seseorang. Nafza biasanya dimasukkan ke dalam tubuh dengan 5 cara. Yang pertama ada dengan cara dimakan, dengan cara diminum, dengan cara ditelan, dengan cara dihisap, dan dengan cara disuntik. Dan saya memberikan informasi ini diharapkan yang menonton agar tidak sama sekali menyentuh nafza, karena ini memiliki kerugian pada tubuh kalian masing-masing. Lalu yang pertama ada narkotika. Narkotika menurut istilah terjemahan adalah narkotik. Narkotika adalah obat bius atau obat yang membiuskan dan dapat menyebabkan tidur. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, narkotika memiliki 3 golongan. Apa saja? Yang pertama ada golongan narkotika alamiah, lalu yang kedua ada golongan narkotika semi-sintesis, dan ketiga ada golongan narkotika sintesis. Lalu, apa saja itu yang narkotika alamiah? Yang pertama, narkotika alamiah menurut undang-undang ada opium atau mada atau candu. Itu biasanya diperoleh dari getah tanaman Papaver somniferum. Lalu ada koka dari tanaman ada kokain dari tanaman koka, dan ada ganja dari tanaman cannabis sativa, dan juga dengan biji tanamannya. Lalu yang kedua ada psikotropika, merupakan bukan golongan narkotika atau obat-obatan yang bukan termasuk dalam golongan narkotika, tapi memiliki dampak seperti golongan narkotika. Karena psikotropika ini jika disalahgunakan dapat menyerang inti sel saraf yang berada di saraf otak dan sumsum tulang belakang. Lalu psikotropika ini memiliki 3 golongan. Apa saja? Ada obat golongan stimulan, lalu yang kedua ada obat golongan halusinogen, dan yang ketiga ada narkotika golongan depresan. Obat-obatan yang termasuk ke dalam golongan stimulan adalah obat-obat yang memiliki dampak yang menjadi perangsang dalam suatu sel saraf otak. Ini biasa disebut dengan obat perangsang. Lalu, yang paling sering digunakan adalah golongan amfetamin. Lalu, contoh dari obat golongan stimulan adalah yang pertama ada ekstasi, yang kedua ada sabu-sabu, dan yang ketiga ada barbitura. Lalu, golongan yang kedua adalah obat golongan halusinogen. Obat golongan halusinogen memiliki dampak kita menjadi berhalusinasi, yang memiliki pemikiran atau saat menghalu tersebut seakan-akan kenyataan, tapi kenyataannya tidak. Contoh jenis obat ini ada ganja, ada morfin, ada LSD, dan ada amfetamin. Lalu yang ketiga ada narkotik golongan depresan. Narkotik golongan depresan memiliki dampak atau obat-obat ini menjadi membuat kita menjadi depresi. Karena
Obat depresan ini menyerang sel saraf otak atau mempengaruhi sel saraf otak dan saraf-saraf lainnya. Contoh obat-obat golongan depresan antara lain ada barbitura inhalan, pil BK, Dumolid, Rofinol, Magadon, Mandras, Valium, dan Metaqualon. Lalu yang ketiga ada zat adiktif. Karena mahalnya obat-obatan dari narkotika dan psikotropika, remaja lalu timbul sifat terdorong yang biasa ingin menggunakan dengan yang low budget. Contohnya seperti dari zat adiktif yang sama efek sampingnya seperti narkotika dan psikotropika. Bahan yang sering disalahgunakan biasanya seperti lem ibon, thinner chat, dan lain-lainnya. Atau bisa juga dengan minuman keras seperti alkohol yang dapat memiliki efek samping seperti narkotika yang memiliki efek samping pusing dan lain-lainnya. Dan ada juga nikotin. Nikotin biasanya lebih sering digunakan atau digunakan banyak orang dalam rokok, karena rokok memiliki banyak zat berbahaya yang dan salah satunya adalah nikotin. Jadi kalian jangan namanya menyentuh nafza, karena itu dapat berpengaruh buruk pada tubuh manusia atau tubuh kalian masing-masing. Sekilas info yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika saya kurang sempurna dan masih banyak kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.